Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Doni Al-Rafli Tanjung dengan NIM akhir 129 ingin menjelaskan apa sih komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ialah seni dan strategi menyampaikan pesan-pesan kesehatan dari komunikator seperti tenaga medis, pemerintah, atau aktivis sosial yang bergerak di bidang kesehatan kepada komunikan, baik individu ataupun masyarakat. Tujuannya bukan sekedar menyebarkan informasi kesehatan, melainkan menerjemahkan bahasa medis yang rumit menjadi bahasa medis yang mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Tujuan utama komunikasi kesehatan berfokus pada 3 tahap, yakni kognitif, pengetahuan, yang kedua afektif, sikap, dan yang ketiga adalah psikomotorik atau tindakan. Lalu selanjutnya ada teori-teori komunikasi kesehatan. Yang pertama ada HBM atau Health Belief Model. Seseorang akan bertindak melakukan hidup sehat jika mereka merasa rentan terhadap suatu penyakit. Lalu yang kedua ada Theory of Planet Behavior, bahwa hidup sehat itu dimulai dari niat. Lalu yang ketiga ada Social Cognitive Theory atau SCT, menyoroti bahwa perilaku manusia terbentuk dari interaksi yang dinamis antar personal, lingkungan, dan proses mengamati. Lalu yang terakhir ada Trans-Theoretical Theory, menekankan bahwa perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan proses dari belum sadar, bersiap, dan mengambil tindakan. Selanjutnya ada Health Belief Model atau HBM, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan bertindak jika merasa dirinya terancam oleh penyakit. Komponennya ada perceived susceptibility atau merasa berisiko, atau perceived safety, merasa penyakit serius, atau perceived benefits, percaya tindakan itu bermanfaat, dan perceived barriers atau adanya hambatan. Ada cause to action atau pemicu. Nah, di mana orang mau vaksin contohnya karena takut tertular, tahu penyakitnya berbahaya, dan percaya bahwa vaksin bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit COVID. Kemudian yang kelima ada Theory of Planned Behavior atau TPB, di mana perilaku ditentukan oleh niat atau intention. Nah, faktor penyebabnya ada attitude, yaitu sikap pribadi, ada subjektif norma atau pengaruh orang lain, ada perceived behavioral, kontrol atau kemampuan. Nah, contohnya adalah olahraga. Dia suka olahraga karena teman-temannya juga berolahraga dan dia merasa mampu. Akhirnya dia benar-benar melakukan olahraga seperti itu. Nah, yang keenam ada Social Cognitive Theory atau perilaku dipelajari dari lingkungan dan orang lain. Konsepnya adalah observational learning atau meniru, self efficiency, percaya diri, dan reinforcement atau reward. Sedangkan punishmentnya juga seperti itu. Nah, dimana contohnya anak yang rajin sikat gigi karena melihat orang tuanya melakukan hal sama, jadi dia terpacu untuk melakukan kegiatan tersebut. Tanpa salam, saya Jordan Nomanjari Faromi dengan NIM 164 ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang ke-10 ini ada komunikasi resiko. Apa itu komunikasi resiko? Komunikasi resiko itu adalah proses penyampaian informasi terkait bahaya atau risiko kepada masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan pada masyarakat itu sendiri. Nah, komunikasi ini itu bertujuan agar masyarakat itu mendapat informasi yang jelas, jujur, dan tidak menimbulkan kepanikan. Ciri-cirinya itu kalau bisa dijabarkan itu, yang pertama transparan, tidak ditutup-tutupi. Yang kedua itu bahasanya mudah dipahami dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan. Contohnya itu kalau bisa kita ambil saat pandemi, teman-teman. Jadi pemerintah itu memberikan informasi dalam jumlah kasus yang banyak terkait COVID-19 ini dengan cara pencegahannya itu memakai masker dan jaga jarak tanpa membuat masyarakat itu sendiri panik. Nah, yang ke-11 itu ada peran media dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama itu ada media massa, teman-teman. Nah, media massa ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang secara luas seperti TV, radio, dan koran. Media massa ini memiliki jangkauan yang luas dan biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat.
Ya, sebagai contoh itu seperti iklan layanan masyarakat di TV tentang bahaya merokok atau pentingnya imunisasi ya teman-teman. Yang kedua itu ada media digital. Nah, media digital ini media yang berbasis internet, memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan interaktif. Nah, itu seperti platform-platform yang sudah kita pakai sehari-hari teman-teman. Ya, contohnya ya kayak TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Nah, media ini itu cara menyebarkan informasinya itu sangat interaktif ya teman-teman. Soalnya terdapat fitur komen dan share, mudah dijangkau oleh semua kalangan ya, terutama anak muda teman-teman. Nah, kesimpulannya itu adalah komunikasi kesehatan itu penting untuk mengubah perilaku masyarakat ya teman-teman. Ada di salah satu modelnya yaitu model Laswell, yaitu membantu untuk memahami proses dan dampak komunikasi itu sendiri ya teman-teman. Kemudian ada komunikasi risiko yang sudah saya jelaskan tadi. Komunikasi risiko ini sangat penting dalam kondisi darurat agar informasi itu tersampaikan dengan benar dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat itu sendiri ya teman-teman. Terus ada media. Media ini memiliki peran yang sangat besar ya teman-teman dalam menyebarkan sebuah informasi kesehatan baik media massa ataupun digital. Meskipun di zaman sekarang sudah banyak orang yang menggunakan media digital untuk mengakses semua informasi yang tengah terjadi di dunia ini ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.